Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca buku bestseller Menata Hati Membenahi Nurani. Judul tulisan, Tuhan maaf kami sedang sibuk, harap maklumi kami. Penulis Ahmad Rifai Ripan. Tuhan maaf kami orang-orang sibuk. Kami memang takut neraka. Tetapi kami kesulitan mencari waktu untuk mengerjakan amal-amalan yang dapat menjauhkan kami dari neraka-Mu. Kami memang berharap surga, tapi kami hampir tak ada waktu untuk mencari bekal menuju surga-Mu. Beberapa jam dalam sehari kita untuk menyempatkan waktu guna beribadah dan berkomunikasi dengan Allah. Berapa penghasilan yang Anda sisihkan dalam sebulan untuk bersedekah? Ya, dari dua pertanyaan itu menunjukkan karakter kita yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk urusan dunia daripada akhirat. Mari kita beristighfar sebelum melanjutkan membaca buku ini. Astaghfirullahaladzim. Kita seolah makhluk yang begitu sibuk. Bahkan untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah saja, kita harus menyempatkannya. Kita seolah seorang pelit. Bahkan untuk akhirat kita justru menyedekahkan harta yang tersisih. Tak sadar di hadapan Tuhan seolah-olah kita adalah orang tersibuk. Padahal seluruh waktu, seluruh jatah usia, bahkan hidup kita seharusnya kita persembahkan dalam pengabdian kepadanya. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah demikian berani berbohong kepada Allah di setiap doa iftitah waktu sholat. Begitu mudah kita ucapkan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Tetapi kelakuan kita justru mengingkarinya. Tuhan kita maha adil, tetapi mengapa kita tidak adil kepadanya? Kita ketika ada SMS masuk, kita bergegas membaca dan membalasnya. Tetapi mengapa ketika Tuhan memanggil-manggil untuk menghadapnya, kita begitu berani menunda-nundanya? Ketika bos kita memanggil, betapa takutnya kita sehingga dengan cepat kita menghadapnya. Namun ketika panggilan Tuhan berkumandang, betapa beraninya dan lamanya kita untuk menghadapnya. Padahal yang memanggil itu adalah Tuhannya bos, atasannya, atasan lagi. Saudaraku, dengarlah kalimat muazin berkumandang paling tidak 5 kali sehari. Kalimatnya tak hanya mengajak kita untuk melaksanakan sholat, tetapi disusul dengan tawaran kesuksesan. Dengarlah panggilan Tuhan yang dikumandangkan oleh muazin. Hayya 'alas sholat. Mari kita menunaikan sholat. Tak cukup hanya itu, tetapi dilanjutkan dengan balasan yang indah. Hayya 'alal falah. Mari meraih kemenangan. Seolah Tuhan berkata, wahai manusia, berhentilah dari rutinitas kerjamu, istirahatlah sejenak dari kesibukanmu. Sholatlah dan sambutlah kemenangan. Sholatlah dan sambutlah kesuksesan. Sholatlah dan yakinlah kerjamu akan membuahkan keberhasilan yang lebih berkah.
Tetapi tidak, manusia masih begitu pelit kepada Tuhan. Bahkan untuk bersedekah kita menyisihkan harta kita. Ketika kita begitu boros untuk dunia, tetapi untuk bekal kehidupan abadi malah kita tabung harta yang tersisih. Sedekah kita lebih dari harta yang tak begitu kita cintai. Jangankan sedekah, bahkan zakat yang hanya 2,5% dalam 1 tahunnya terkadang begitu berat terambil dari dompet. Betapa kecilnya harga uang ketika hendak berhadapan dengan penjual baju. Betapa murahnya angka 1 juta ketika sedang shopping. Betapa kecilnya angka 100.000 ketika kita membeli pulsa. Tetapi ketika ada kotak amal yang berjalan di hadapan kita, melewati kita, ketika ada pengemis mengiba minta-minta, ketika ada anak kecil dengan wajah kusam mengamen dan menadahkan tangannya yang masih suci, berapa jumlah yang kita ambil dari dompet? Betapa besarnya nilai uang 100.000 apabila dibawa ke masjid untuk disumbangkan. Tetapi betapa kecilnya kalau dibawa ke mall untuk dibelanjakan. Ya Allah, tak sadar kita begitu pelit kita di hadapan pada bekal akhirat, tetapi untuk menuruti nafsu dan keinginan dunia. Betapa ringan kita rogohkan tangan, padahal seharusnya justru sebaliknya, pelitlah untuk dunia dan boroskan harta untuk akhirat. Tetapi tidak. Semua orang sudah begitu terjungkal konsep pemikirannya dalam memaknai hidup. Ingatlah, ketika salat kita seolah tak kerasan dan tak betah berkomunikasi dengan Tuhan. Jangankan khusyuk, bahkan menyadari apa yang sedang dibaca saja tak sempat. Betapa lamanya 15 menit kita gunakan untuk menyembah Allah. Tetapi betapa singkatnya kita gunakan untuk menonton film. Betapa nyamannya apabila pertandingan bola ada perpanjangan. Namun ketika mendengar khutbah di masjid, lebih lama sedikit saja kita sudah atau mudah untuk mengeluh. Saudaraku, beberapa waktu pagi yang kita habiskan untuk membaca koran. Kemudian bandingkan berapa waktu yang kau habiskan untuk membaca surat cinta dari Tuhan. Betapa sulit menyempatkan waktu untuk membaca 1 halaman Al-Quran atau kitab suci. Tapi betapa mudahnya membaca ratusan lembar halaman novel. Saudaraku, kita lebih sering menghabiskan sisa usia dengan obrolan-obrolan tanpa makna. Tetapi untuk berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, berapa waktu yang kita sisihkan? Astaghfirullah, betapa sulitnya kita merangkai kata demi kata ketika berdoa kepada Tuhan. Namun betapa mudahnya kita menyusun kalimat panjang ketika menggunjing tetangga, bergosip dengan teman, dan mengobrol tanpa makna. Betapa semangatnya kita duduk di barisan paling depan ketika menonton pertandingan atau konser musik. Tetapi ketika berjamaah, mengapa kita lebih memilih saf di belakang atau malah yang terbelakang? Betapa sulitnya mempelajari arti yang terkandung di dalam kitab suci. Betapa sulitnya kita mengimani apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi betapa mudahnya kita mempercayai apa yang dikatakan oleh koran.
Ya, setiap pagi seolah menjadi sarapan wajib, tetapi hampir setiap hari seolah tak ada jeda untuk mengisi waktu dengan tilawah, mengaji, atau menghafal kajian. Ibnu Athaillah berkata, menunda beramal saleh guna menantikan kesempatan yang lebih luang termasuk tanda kebodohan diri. Ya, kebodohan diri. Betapa bodohnya diri yang tak tahu berapa lama Allah menjatah umurnya. Tetapi dengan tenang ia lakukan aktivitas dunia dengan menunda-nunda kebaikan. Betapa bodohnya jiwa yang telah tahu bahwa belum tentu esok ia masih bisa bernapas lega. Tetapi dengan beraninya hidup dalam santai dan lupa dalam momentum kebaikan, tak akan berulang untuk yang kesekian kalinya. Bertahun-tahun begitu mudah kita habiskan usia untuk memuaskan nafsu-nafsu. Bertahun-tahun begitu mudah kita mengumbar semua keinginan. Tetapi mengapa untuk berpuasa beberapa hari saja kita terlalu banyak menggumam atau mengeluh? Mengapa untuk menahan diri beberapa saat saja kau terus mengibah? Setiap orang begitu takut ketika diancam neraka. Tetapi kelakuan-kelakuan mereka seolah-olah sedang memohon untuk dimasukkan ke neraka secepatnya. Betapa setiap orang ingin menginjakkan kakinya di pelataran surga. Tetapi kelakuan-kelakuannya justru menjauhkannya dari surga. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan memasukinya. Siapa yang menaatiku akan memasuki surga, dan siapa yang mendurhakaiku maka dialah orang yang enggan masuk surga. Hadis Imam Bukhari. Tuhan harap maklumi kami, manusia yang begitu banyak kegiatan. Kami benar-benar sibuk sehingga kami amat kesulitan menyempatkan waktu untukmu. Tuhan harap maklumi kami, hamba-hambamu yang begitu padat rutinitas sehingga kami sangat kesulitan mengatur jadwal untuk menghadapmu. Tuhan, kami sangat sibuk, jangankan berjamaah, bahkan munfarid pun kami tunda-tunda. Jangankan rawatib, zikir, berdoa, tahajud, bahkan kewajibanmu yang 5 waktu, kewajiban 5 waktu saja sudah sangat memberatkan kami. Jangankan puasa Senin Kemis, jangankan Ayyamul Bait, jangankan puasa Nabi Daud, bahkan puasa Ramadan saja kami sering mengeluh. Tuhan maafkan kami, kebetulan kami di dunia masih sangatlah banyak. Tuhan maafkan kami, kebutuhan kami di dunia ini masih sangatlah banyak. Sehingga kami sangat kesulitan menyisihkan sebagian harta untuk bekal kami di alam abadimu. Jangankan sedekah, jangankan jariah, bahkan mengeluarkan zakat yang wajib saja sering kali terlupa. Tuhan maafkan kami, kekayaan kami belumlah seberapa. Kami masih perlu banyak menabung, sehingga kami tidak bisa menyisihkan sebagian rezeki darimu untuk memperjuangkan agamamu. Tuhan maafkan kami tak sempat bersyukur, jiwa kami begitu rakus. Kami tak kunjung puas dengan nikmat-Mu, sehingga kami kesulitan mencari-cari karunia-Mu yang layak kami syukuri. Tuhan, maaf kami orang-orang sibuk. Bahkan kami kesulitan mencari waktu untuk mengerjakan amalan yang dapat menjauhkan kami dari neraka-Mu. Kami hampir tak ada waktu untuk mencari bekal menuju surga-Mu. Tuhan,
urusan dunia kami masih amatlah banyak. Jadwal kami masih amatlah padat. Kami akan kesulitan menyempatkan waktu untuk mencari bekal menghadap-Mu. Kami masih belum bisa meluangkan waktu untuk khusyuk dalam rukuk, sujud, menangis, mengibah, berdoa, dan mendekatkan jiwa sedekat mungkin denganmu. Tuhan tolong, jangan dulu Engkau menyuruh Israel untuk mengambil nyawa kami, karena kami masih terlalu sibuk. Tuhan, maaf kami terlalu sibuk. Padahal Engkau memerintahkan kami berwudu untuk membasuh wajah kami yang telah penat memikirkan dunia. Padahal Engkau meminta kami bertakbir ketika jiwa kami terasa letih menggapai cita-cita. Padahal Engkau perintahkan kami bersujud merenggangkan pundak kami yang telah letih memikul amanah. Tuhan, maaf selama ini kami terlalu sibuk. Kami terlalu sombong kepadamu, seolah kami tak membutuhkanmu. Mohon cahayai hati kami, guyur jiwa kami dengan hidayah-Mu, agar jiwa kami ini tawaduk di hadapan-Mu. Agar jiwa kami ikhlas menuruti tuntunan-Mu, agar diri ini tegar di saat yang lain terlempar, agar jiwa ini teguh di saat yang lain runtuh. Tuhan, maaf selama ini kami merasa sok sibuk, padahal Engkaulah yang maha sibuk. Kami seringkali telat menghadap-Mu, padahal Engkau tak pernah sekalipun telat memberi kami makan dan minum setiap hari. Kami sering lupa menunaikan kewajiban kepadamu, padahal Engkau tak pernah lupa menerbitkan matahari di pagi hari. Kami sering kali lalai mengingat-Mu, padahal Engkau tak pernah sekalipun lalai menggilir siang dan malam. Setiap saat keburukan kami naik disampaikan para malaikat kepadamu, sementara kebaikan-Mu setiap detik tercurah kepada kami. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak. Klik subscribe, like, dan komen.